Mas Ucup, kok didemin makin berani sih? Tugas Mas Ucup tuh cuma nganter paket aja, gak usah ngurusin begini Mas. Mas Ucup tuh cuma nganter paket, saya nerima, udah selesai. Gak harus ngeliatin halaman-halaman saya yang gimana-gimana Mas. Ah, emangnya jorok mah jorok aja Bu. Masa iya sih sampai gak ada waktu buat bersihin ini semua? Aneh, biasanya tuh perempuan resik banget. Saya mah baru lihat perempuan kayak ibu, jorok banget. Woi Cup, bawa berapa hari ini? Paket lagi banyak ya. Iya nih, lagi banyak banget. Kan habis ada event 66. Terus pas banget lagi sama tanggal orang-orang gajian. Gak apa-apa Cup, semangat. Kan gaji kita juga gede kalau paket lagi banyak ini. Bener, makanya gue pengen banget cepet-cepet kantor, pengen cepet selesai, terus istirahat di rumah. Katanya juga paket banyak hampir seminggu ini Cup. Lu jaga kondisi badan ya, jangan sampai drop. Jangan sampai deh, kalau salah satu dari kita ada yang nggak masuk, berabe juga ngebagi perwilayahannya. Iya kan, pokoknya kalau lagi di lift jangan sampai kelaparan, bisa masuk angin. Ya udah ayo kita jalan sekarang, jangan sampai kemalaman. Ayo Cup. Misi paket. Pesan paket mahal-mahal bisa, tapi bangun rumah gak bisa. Rumah kecil banget sih, udah kayak rumah keong. Makasih ya Bang, perkiraannya sesuai sama di aplikasi, sangat-sangat tepat waktu. Hahaha, iya dong Bu, saya kan dikenal sebagai kurir tepat waktu dan cekatan. Bisa aja nih, semuanya jadi berapa Mas? Ini semua totalnya 250 Bu. Biasa ya Mas, nanti saya TF. Saya mah jarang-jarang megang cash soalnya. Ya terus kenapa mesennya pakai COD Bu? Kenapa gak langsung dibayar aja? Kan saya jadi tinggal nganter aja ke sini. Gak perlu repot-repot manggil ibu buat keluar. Ya maaf sih Mas, lain kali saya bakal siapin uang COD-nya kok. Iya Bu, biar ngeringanin pekerjaan saya juga Bu. Biar kitanya sama-sama enak ya Bu. Ya udah yang ini Mas, saya tetap TF ya. Makasih banyak ya Mas, saya mau masuk dulu ke dalam. Emang customer-customer kayak gini nih yang bikin lama kalau ngantar paket. Permisi, paket. Orang-orang kenapa ya pada gak bisa jaga kebersihan? Yang tadi buluk, yang ini kotor, aneh-aneh aja. Pada gak bisa ngerawat rumah. Ih, jijik. Nah ini dia ya, aku tunggu-tunggu datang juga. Emang Mas Ucup mah kurir paket yang paling bener deh, paling tepat waktu. Ini sudah dibayar ya Bu? Oh yang ini udah dibayarnya. Nanti saya dapat satu lagi Mas. Gak tahu hari ini, gak tahu besok nih. Oh, paling besok kayaknya Bu. Ini saya udah selesai, mau setoran, habis itu istirahat. Oh begitu, yaudah ya Mas. Makasih banyak ya Mas. Nanti kalau kesini panggilnya kenceng ya. Beresin tuh Bu, daun-daun keringnya. Kayak gini aja sekali di komen. Punya paket OSI ini kali ya dia. Gue upload ke Facebook rumahnya Bu Sinta. Lagian punya rumah kok gak dirawat sama sekali sih. Seenggaknya tuh direnov gitu loh, biar gedean dikit. Rumah dia sama kontrakan aku aja gedean kontrakan aku kayaknya deh. Udah selesai aku upload. Hahaha. Woi, ngopi sendirian aja. Iya nih, tadi gue cari lu kemana-mana tapi gak ketemu-ketemu. Daripada kopi gue jadi puding, mending gue minum dulu deh. Lu udah makan Cup? Udah malam gini. Tadi siang juga gue lihat lu gak istirahat di gudang. Biasanya lu nyempetin buat tidur sebentar di gudang. Iya nih, gue tadi buru-buru banget biar pulangnya gak maleman, biar istirahat cepet gue. Iya sama, besok pagi-pagi kita udah harus ada di gudang lagi kan. Lu jangan telat. Ingat kalau telat ada potongan 60.000 loh.
Capek ya lama-lama, salah dikit potongan, telat potongan. Bisa-bisa gaji kita cuma habis buat bayar potongan-potongan aja. Ya udah, ayo kita pulang Cup, istirahat. Iya duluan Will, gue mau di sini dulu sebentar. Badan masih capek banget. Ya udah, kalau gitu gue duluan ya. Lu jangan balik malam-malam, istirahat Cup. Besok masih ada paketnya Bu Dini ya. Males banget deh ke rumah dia tuh. Komo, mana depan rumahnya bau tai kucing lagi. Apa dia betah ya tinggal di situ? Gue rasa sih penciumannya udah mulai terganggu. Udah pulang, terus istirahat dulu biar besok jam 8 udah mulai delip. Ini masih aja loh berantakan begini daun-daunnya. Masa iya gak dibersihin sama sekali sih? Seenggaknya disapu gitu loh. Demen banget lihat yang kotor-kotor begini. Bu, ini tuh HP ya? Murah banget Bu, 1 juta. Ongkirnya aja yang mahal sampai 100.000. Iya Mas Ucup, hasil begadang mantengin live orang. Ini tadinya harga 2 jutaan, jadi cuma 1 jutaan kan? Keren kan saya? Oh iya, ini Mas buat ongkirnya ya. Iya, makasih banyak ya Bu. Pantas ya pantengin terus live sampai gak bisa bersihin ini ya Bu. Daun-daun kering sama ibu gak sadar ya. Halaman ibu tuh bau kucing. Ya ampun Mas, dari kemarin loh komentarmu daun kering halaman rumah saya. Iya Bu, emang betah ya? Saya aja orang lain gak betah loh Bu, liatnya kumuh jadinya Bu. Iya Mas Ucup, nanti saya bersihin ya. Sekarang saya gak ada waktu buat nyapu ini semua Mas. Iya gak ada waktu ya, ada waktunya buat pantengin live orang aja. Terus check out payment deh. Mas Ucup, kok didemin makin berani sih? Tugas Mas Ucup tuh cuma nganter paket aja, gak usah ngurusin begini Mas. Mas Ucup tuh cuma nganter paket, saya nerima, udah selesai. Gak harus ngeliatin halaman-halaman saya yang gimana-gimana Mas. Ah, emangnya jorok mah jorok aja Bu. Masa iya sih sampai gak ada waktu buat bersihin ini semua? Aneh, biasanya tuh perempuan resik banget. Saya mah baru lihat perempuan kayak ibu, jorok banget. Astagfirullah Mas Ucup, kerjanya bener sih, tapi mulutnya jahat banget. Segala halaman saya dikomentarin. Siang Bu, wah udah pada mau habis ya ini. Bu Dini, iya nih Bu, Bu Dini datangnya telat nih Bu. Sisa ayam sama ikan aja lauknya. Saya masih punya daging sih Bu, tapi bingung mau dimasak apa. Kalau dimasak rendang bosen Bu. Ini aja Bu, ayam goreng pakai sambal. Bu, enak banget loh. Ayam goreng sama sambal mah nggak ada matinya Bu. Iya sih Bu, tapi saya pengen sayur deh. Ada sayurnya apa Bu? Bu, saya mau ayam sama ikannya masih ada gak? Ya ampun Bu Sinta, jangan lari-larian Bu, nanti jatuh loh. Itu masih ada kok Bu, tenang aja. Hehe, iya nih Bu, saya kesiangan kesininya. Takut tidak habis Bu, anak saya sama suami lagi pengen ayam sama ikan. Nah pas banget Bu, ayam tinggal 1 dan ikan juga tinggal 1 Bu. Tadi saya nawarin ke Bu Rini, katanya nggak mau dia. Alhamdulillah saya nggak telat berarti ya Bu. Ya udah ya Bu, bungkusin ya, nggak usah dipotong-potong Bu, biar suami saya aja. Bu Dini, tahu nggak? Saya kan temenan sama Bang Ucup ya di Facebook. Saya lihat dia ngupload foto rumah Bu Dini di akunnya si Ucup Bu. Ucup siapa Bu? Ucup yang kurir itu? Iya Bu, Ucup yang kurir. Captionnya, rumah gubuk begini kok bisa beli handphone baru. Ha. Yang bener Bu, awas nanti jatuhnya fitnah loh Bu. Ibu lihat sendiri aja Bu. Kalau belum dihapus ya, saya nggak bohong Bu. Maaf ya Bu Sinta, tapi saya percaya kok sama Bu Sinta. Karena emang beberapa hari ini si Ucup nganter paket saya segala komen halaman depan rumah saya. Aduh, kata-katanya Bu nyakitin hati saya Bu. Gue cuma ke ibu kok. Waktu itu ke rumah saya juga dia bilang yang enggak Bu. Mulutnya udah kayak perempuan ya Bu. Saya mau nyamperin si Ucup aja deh Bu. Saya mau nyamperin ke guru ekspedisinya. Bu tukang sayur, saya duluan ya. Nah, udah lengkap. Hari ini gue cuma bawa 60 doang dan cuma sekitaran sini aja deh. Oke, yuk semangat kerja. Ucup,
Kamu tuh kurang ajar ya. Ngapain kamu upload foto rumah saya, ha? Apaan sih Bu Dini? Datang-datang kok udah marah-marah begitu? Aneh banget. Santai Bu. Gimana saya bisa santai? Kamu tuh berani-beraninya upload tempat sembarangan rumah orang. Saya tahu di depan rumah saya tuh banyak daun, tapi kamu nggak boleh gitu, Ucup. Itu bukan urusan kamu. Ya jadi urusan saya dong Bu. Saya tiap hari nganterin paket ke rumah Ibu. Terus saya harus melihat kekotoran rumah Ibu setiap hari. Ya saya juga males lah Bu. Hei, Ucup, mau kemana kamu, Ucup? Saya belum selesai ngomong, Cup. Awas ya kamu, Cup. Saya benar-benar sakit hati sama kamu, Cup. Saya sumpahin kamu jadi. Ini beneran kan rumahnya? Alamatnya kok kayak rumah gak berpenghuni begini? Gak enak banget dilihatnya. Udah gila rumah-rumah orang zaman sekarang ya. Udah gak ada bentuk sama sekali. Rumah sama kontrakan gue juga bagusin kontrakan gue lah. Mending sini dah, uangnya kasih ke gue aja deh. Sini gue bikin rumah paling sempurna. Haha. Tapi statusnya udah terbayar. Gua tinggal sini gak apa-apa kali ya. Ya udahlah ya. Apa-apaan ini? Aku di mana ini? Tolong aku, keluarkan aku dari sini. Tolong, tolong. Kau menertawakan kami, kini giliran kami menertawakanmu. Ho 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 ho. Suara apa tadi itu? Jurik ya itu. Siapa kamu? Keluar kamu. Kau menertawakan kami, kini giliran kami menertawakanmu. Ho 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 ho. Suara itu lagi. Dari mana suara itu berasal, ha? Tolong, aku harus keluar dari sini. Bentar deh, apa ini semua hukuman buat aku atas apa yang telah aku perbuat sama pelanggan-pelangganku ya? Aku harus minta maaf sama mereka. Aku gak mau tenggelam di lautan rasa bersalah. Pagi Pak, saya izin masuk ya Pak. Silakan Willy. Oh ya Willy, saya mau tanya dong sama kamu. Kalau si Ucup kemana ya? Pada beberapa hari ini dia nggak masuk. Nah itu dia Pak, saya juga gak tahu dia kemana tadinya. Saya juga pengen nanya sama Bapak. Bapak udah nanya duluan sama saya. Bukannya kamu dekat sama dia ya Will? Masa kamu nggak tahu kabar dia sama sekali sih? Itu masalahnya, dia gak ada omongan apa-apa Pak. Biasanya juga kalau paket lagi banyak begini, dia semangat banget Pak. Yaudah, nanti coba kita jenguk dia di kontrakannya ya Will. Coba bentar deh Pak, saya coba cek dulu dia lagi di mana. Emang kamu bisa cek begitu Will? Bisa Pak, biasanya lewat GPS dari HP-nya. Jadi kita bisa tahu si Ucup ada di mana Pak. Yo baguslah kalau begitu Will. Coba kamu cek Will. Ini Pak, dia posisinya bukan di kontrakannya Pak. Terus dia di mana Will? Apa jangan-jangan dia di rumah sakit ya? Lagi lemas dan tak berdaya. Saya gak tahu nih Pak, posisi-posisinya di mana. Coba nanti pulang habis ngajar paket saya samperin Ucup ya Pak. Kamu mau saya temenin ini nggak Will? Enggak Pak, udah gak usah. Saya coba sendiri dulu ya Pak. Yaudah ya Will, kamu hati-hati ya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin saya ya Will. Iya Pak. Permisi, paket atas nama Bu Dini. Loh, biasanya si Ucup tuh yang suka nganterin paket saya. Mana dia? Udah berhenti kerja ya? Saya juga gak tahu Bu, katanya sih dia mau di PHK Bu. Tapi ya saya juga bingung, karena gak ada kabar sama sekali udah beberapa hari ini Bu. Malas kali dia nganter ke sini. Udah sering saya tegur juga soalnya. Loh, emang kenapa Bu? Kok sering Ibu tegur? Bukannya dia kinerjanya bagus ya Bu? Dia selalu mengantar paket tepat waktu kan?
Ya begitulah, omongannya udah kayak cewek, berisik banget, aneh, segala apa baik dikomentarin. Jangan lagi deh yang terpakai saya tuh dia, males banget saya. Oh, ya udah Bu, kalau gitu ini pokoknya saya mau pamit dulu Bu, mau ngantar ke tempat lain. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Mas. Ada apa Bu Dini? Kok kayaknya kebingungan gitu? Iya nih Bu Koko, selagi kesel sama salah satu kurir Bu. Dia suka menghina rumah saya Bu, dan dia posting di Facebook. Saya sakit hati banget. Dia sering kesini Bu. Dia ngejelek-jelekin rumah ibu sesekali atau sering? Dia hampir 3 kali Bu, dan ternyata dia suka foto depan rumah saya Bu. Coba ibu ngomong pelan-pelan sama dia Bu. Jangan sampai sakit hati Bu Dini malah jadi petaka buat si kurirnya Bu. Kan doa orang yang sakit hati langsung diijabah Bu sama Allah. Aduh iya ya Bu, saya jadi takut ya Bu. Si Ucup kenapa-napa gara-gara saya. Ya mudah-mudahan jangan ya Bu. Semoga Bu Dini bisa maafin Ucup. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Permisi. Iya Bu. Bu Sinta, aku mau cerita nih. Kamu udah dengar belum kabar tentang si Ucup? Belum Bu Dini, ada apa dengan Ucup? Kok kamu tiba-tiba nanya? Ternyata Ucup udah gak kerja lagi di ekspedisi pengiriman itu. Aku dengar dari teman-teman dia kena PHK. Wah, serius? Aku nggak nyangka. Ucup kan biasanya rajin kerja. Kenapa bisa sampai di PHK? Katanya sih karena dia sering telat dan kurang disiplin. Tapi aku juga ngerasa ini semacam karma Bu Sinta. Karma? Maksud kamu gimana Bu Dini? Ingat gak? Dulu Ucup sering banget menghina rumah kita. Dia bilang rumah kita kumuh, berantakan, dan seperti tempat sampah. Bahkan aku juga pernah dihina-hina. Iya, aku ingat. Aku sampai sedih dengar kata-katanya. Tapi aku nggak pernah balas karena aku pikir dia cuma ngomong asal. Nah, aku juga begitu. Tapi sekarang lihatlah, dia yang kena masalah. Mungkin ini balasan dari apa yang dilakukan selama ini, karma yang menimpa dia. Aku setuju sih Bu Dini. Kadang orang suka meremehkan orang lain, justru akhirnya mengalami kesulitan. Tapi aku juga nggak mau terlalu senang. Kasihan juga. Iya, aku juga nggak mau kita jadi sombong. Tapi ini pelajaran buat kita semua, supaya selalu menjaga sikap dan saling menghargai. Betul sekali. Aku juga jadi lebih bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang. Rumah memang gak mewah, tapi bersih dan penuh kasih sayang. Tunggu Bu Sinta, kadang orang cuma lihat dari luar, tapi yang penting kita nyaman dan bahagia di rumah sendiri. Kalau begitu kita doain aja, semoga Ucup bisa belajar dari kejadian ini dan berubah menjadi lebih baik. Amin. Semoga dia sadar memperbaiki sikapnya. Kita juga jangan lupa untuk tetap sabar dan baik hati. Iya Bu Dini, terima kasih sudah memberitahuku. Aku jadi merasa lega dan lebih tenang. Sama-sama Bu Sinta, kita saling dukung ya, supaya kita tetap kuat menghadapi segala cobaan. Pak, aku sudah berhasil menemukan GPS dari HP-nya Ucup. Tapi ada hal aneh yang aku temukan. Oh iya, apa itu Willy? GPS-nya menunjukkan koordinat yang berbeda dari yang kita kira. Lokasinya bukan di tempat biasa, tapi ada titik baru yang tertulis Rumah Cermin. Rumah Cermin? Apa itu semacam nama tempat atau bangunan? Sepertinya begitu. Aku cek di peta, Rumah Cermin itu bukan tempat yang umum. Aku juga bingung kenapa HP Ucup bisa sampai di sana. Apakah mungkin Ucup sengaja pergi ke sana, atau mungkin ada menyembunyikan HP-nya di situ? Bisa jadi, tapi yang membuatku penasaran, Rumah Cermin ini bukan sembarangan tempat. Dari deskripsi yang aku dapat, tempat itu seperti sebuah rumah dengan banyak cermin atau dekorasi cermin. Menarik. Mungkin kita harus ke sana dan mencari tahu langsung. Bisa jadi itu petunjuk penting untuk menemukan Ucup. Aku setuju, tapi aku juga khawatir. Kenapa Ucup tidak menghubungi kita dari sana? Apakah dia dalam bahaya? Bisa jadi, atau mungkin dia nggak sadar HP-nya tertinggal di situ. Kita harus cepat bertindak. Baik, aku akan siapkan peralatan dan kendaraan untuk perjalanan ini. Kita harus pastikan membawa GPS dan alat komunikasi lain supaya tidak kehilangan jejak. Jangan lupa bawa juga perlengkapan cadangan seperti makanan dan obat-obatan. Kita nggak tahu kondisi di Rumah Cermin nanti seperti apa. Betul, aku juga akan coba hubungi beberapa kenalan yang mungkin tahu tentang Rumah Cermin ini. Siapa tahu mereka bisa memberikan informasi tambahan. Bagus, kita harus bekerja sama agar pencarian ini berhasil. Kalau perlu kita juga bisa minta bantuan warga sekitar. Mending, ayo Pak, kita jalan sekarang Pak. Takutnya hari keburu malam Pak. Takut juga di perjalanannya Pak.
Oh iya, benar juga Will. Ayo Will. Bapak ambil yang harusnya Bapak bawa. Saya tunggu sini ya Pak. Bapak jangan lama-lama. Ucup di sini. Bu Dini denger gak? Dia nyebutin nama Ucup bu. Apa jangan-jangan si Ucup di rumah ini ya? Iya Bu, saya dengar. Tapi ngapain Ucup ada di rumah ini Bu? Kami adalah yang Ucup tertawakan. Ya ampun bu, jangan-jangan ini aja si Ucup ya bu. Dia terjebak di rumah kosong ini bu. Kasian banget Ucup. Ini semua pasti karena doa aku Bu. Waktu aku nggak sengaja bilang kalau aku sakit hati banget sama Ucup. Iya benar, ini titiknya Pak. Nyari Ucup ya? Ucup udah kena azab. Ucup terjebak di dalam rumah ini dan gak bisa kemana-mana. Iya benar, karena Ucup udah sering menghindar rumah kita. Ya ampun Bu, saya baru tahu gerakan Ucup Bu. Saya minta maaf ya Bu ngelakuin Ucup. Enggak, saya nggak mau. Ayo kita pergi Bu Sinta. Kasian banget Ucup Pak.